Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI memastikan progres pembangunan jalan tol IKN Seksi 3A Karangjoang hingga KKT Kariangau berjalan dengan baik karena jalan tol ini merupakan bagian vital dalam peningkatan konektivitas dan mobilitas serta mendukung pengembangan wilayah di sekitar IKN. Komisi 5 DPR RI memastikan progres pembangunan jalan tol IKN Seksi 3A Karangjoang hingga KKT Kariangau berjalan baik. Pasalnya jalan tol tersebut dinilai menjadi bagian vital dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas serta mendukung pengembangan wilayah di sekitar IKN. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyebut progres fisik pembangunan tol IKN Sektor 3A Karangjoang hingga KKT Kariangau yang sudah mencapai 80% dengan panjang 48 km diharapkan tidak hanya tepat waktu, namun juga perlu memperhatikan standar pelayanan minimum atau SPM tol, termasuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol. Ini lumayan memenuhi standar, tetapi ada beberapa seperti drainase atau irigasi, jangan sampai nanti ada banjir kalau sedang hujan. Sekarang belum musim hujan, jadi tolong diantisipasi itu juga. Saya memberikan masukan kepada Perhubungan, kepada PU dan mitra kita kementerian yang terkait. Begitu juga dengan lampu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko menyebut tol IKN menjadi kunci dalam mendukung percepatan pembangunan IKN. Ia menilai tol IKN akan menjadi jalur utama yang menghubungkan kota Balikpapan dan IKN dengan memangkas waktu tempuh serta akses yang mudah. Yang pertama, arus logistiknya bisa cepat. Ya, kalau tidak dibangun jalan tolnya, aksesnya kan sulit. Ya. Otomatis pembangunan OIK ini makin lambat seperti itu. Jadi harus ditunjang. Jalan tol ini salah satu jalur utamanya nanti untuk ke daerah OIKN seperti itu. Dari IKN Kalimantan Timur, Elisa Purba, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, tren penurunan kriminalitas di Nusa Tenggara Timur yang signifikan mencerminkan efektivitas strategi dari keamanan berbasis pendekatan humanis yang telah diimplementasikan oleh Polda NTT. Tren penurunan kriminalitas di Nusa Tenggara Timur tercermin dalam data yang dirilis Polda NTT hingga Juni 2025. Dari total 839 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2024, jumlah kasus pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan menjadi 430 kasus hingga pertengahan tahun. Penurunan ini mencerminkan efektivitas strategi keamanan berbasis pendekatan humanis yang diimplementasikan oleh Polda NTT. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni memberikan apresiasi atas kinerja Kapolda NTT, terbukti dari angka kriminalitas yang cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman juga menyampaikan apresiasi yang cukup tadi kepada Kapolda pada hal-hal kerja-kerja yang dilakukan hanya beberapa saat, tapi sudah melihatkan bahwa Kapolda mampu untuk menjadikan integritas yang cukup kuat sebagai Kapolda NTT, dan mudah-mudahan yang akan datang lebih luas lagi untuk memberikan pelayanan humanisme kepada masyarakat. Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko memberikan apresiasi atas dukungan Komisi 3 terhadap dukungan infrastruktur dan peralatan operasional yang diberikan. Kami juga banyak menerima masukan, banyak menerima kritik untuk perbaikan. Bahkan kami juga langsung menerima bantuan berupa mototrail untuk anggota Babin Kaptimas yang bertugas di pores-pores perbatasan. Kami sangat-sangat berterima kasih sekali, dan kami juga memohon maaf apabila mungkin dalam pelaksanaan tugas pelayanan kami kepada masyarakat masih banyak-banyak kekurangan, dan kami berupaya terus untuk memperbaikinya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, penyempurnaan rancangan Undang-Undang Sisdiknas membutuhkan langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan, termasuk melalui masukan berbagai daerah guna mempertimbangkan keberagaman kondisi dan kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Penyempurnaan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas membutuhkan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan.
Salah satunya melalui masukan dari berbagai daerah untuk mempertimbangkan keberagaman kondisi dan kebutuhan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kunjungannya ke Provinsi Aceh, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin menegaskan pentingnya peran daerah dalam menyerap aspirasi publik terkait RUU Sisdiknas yang saat ini tengah dibahas. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan Komisi 10 adalah realisasi mandatory spending pada sektor pendidikan, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UUD 1945, yaitu kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Kami berkesempatan untuk bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah kota dan juga seluruh jajaran Forkopimda dan juga para stakeholder pendidikan. Alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan yang sangat berharga bagi kami, baik terkait dengan fungsi kami di dalam menyusun legislasi, di mana saat ini kami di DPR RI Komisi 10 sedang melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas, dan banyak sekali masukan-masukan yang kami peroleh terkait dengan tata kelola pendidikan tinggi maupun juga persoalan-persoalan lain yang dihadapi yang layaknya nanti akan kami jadikan bahan yang berharga, termasuk terkait isu mandatory spending 20% di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 31. Hetifah berharap hasil kunjungan kerja reses ini dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan nasional serta penyempurnaan RUU Sisdiknas untuk segera diselesaikan secepatnya. Dari Provinsi Aceh, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai negeri seribu surga wisata dari Sabang hingga Merauke. Di balik gemerlapnya destinasi wisata populer dan banyaknya potensi wisata di Indonesia, DPR RI menyoroti banyaknya wisatawan lokal yang justru memilih berwisata ke luar negeri. Lantas bagaimana tanggapan dari DPR RI terhadap situasi ini? Simak informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sudah melakukan pengecekan untuk sekolah rakyat? Iya, sebenarnya kita sudah pengalaman sebelum dididik sekolah rakyat ini dulu, ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang, poinnya adalah dengan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dengan 1,19 T, apakah kita memiliki kemampuan untuk itu? Pertama, kalau kita lihat anggaran di Kemensos itu seperti disampaikan hampir 75 triliun. Nah, itu kan cukup besar sebenarnya anggaran yang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan. Sejenis sekolah rakyat yang kita sebut dulu Sekolah Bali Mandara di Bali itu, banyak juga orang-orang yang sudah mulai minat ke sana. Harus berkelanjutan itu udah menjadi komitmen di awal. Komitmen awal, dan itu pasti membutuhkan dana. Sekarang aja kemarin kan ada usulan lagi penambahan dana. Untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Berarti di luar dari 1,19 T ini? Iya, jangan ini dipakai sebagai proyek. Ini adalah pengejawantahan dari apa yang idealisme Pak Prabowo untuk pengentasan melalui pendidikan. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Pariwisata bukan sekedar tentang ekonomi, melainkan tentang identitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ketika destinasi indah tak kunjung dikunjungi, UMKM pun kehilangan harapan dan potensi daerah terus tergerus. Di samping itu, pemirsa, mendorong alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata, DPR RI juga mendorong sinergi lintas sektor, termasuk di dalamnya yaitu Kementerian Pariwisata, agar potensi ini tidak terus menjadi surga yang tak pandai dijaga, namun dapat menjadi kekuatan ekonomi bangsa. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Tak hanya kaya dengan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki kekayaan pariwisata yang menghipnotis jutaan pasang mata umat manusia dari seluruh pelosok bumi, mulai dari Sabang sampai Merauke, seolah menjadi daftar menu wisata yang memanjakan batin wisatawan mancanegara. Sayangnya, kekayaan itu justru tidak banyak dilirik oleh wisatawan domestik. Masyarakat Indonesia lebih senang pelesiran ke negeri seberang.
Hal tersebut menjadi PR besar Kementerian Pariwisata untuk merangsang wisatawan lokal mengunjungi sudut-sudut indah negerinya sendiri. Meski pariwisata Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, tetapi Kementerian Pariwisata dinilai masih kewalahan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lokal. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Menoza, menyoroti perlunya Kementerian Pariwisata untuk tidak hanya mengurus kedatangan wisatawan mancanegara, tetapi juga mengoptimalkan wisatawan Nusantara yang memiliki potensi sangat besar. Menurut Riko, banyak masyarakat Indonesia yang justru lebih memilih berwisata ke luar negeri, sementara destinasi lokal masih kekurangan pengunjung. Hal ini menunjukkan minimnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dalam negeri. Saatnya Kementerian Pariwisata untuk juga memikirkan, ya, tidak hanya fokus kepada destinasi wisatawan mancanegara, tapi potensi wisatawan Nusantara ini sangat besar. Jangan orang kita secara tidak sadar sering ke luar negeri, berkunjung ke luar negeri, sementara kita kedodoran bagaimana destinasi yang dimiliki oleh lokal Indonesia ini kekurangan pengunjung. Jadi mudah-mudahan melalui kunjungan-kunjungan seperti ini mengevaluasi kita semua, ya, baik dari pemerintah pusat, kementerian maupun DPR RI juga, untuk bagaimana anggaran ini bisa difokuskan kepada pemerintah daerah yang masih banyak membutuhkan bimbingan, ya, support, baik itu anggaran dukungan untuk infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam hal pelatihan-pelatihan kepada para pemandu wisata. Lebih lanjut, Riko mendorong alokasi anggaran lebih banyak difokuskan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk pengembangan infrastruktur, serta peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan bagi para pemandu wisata. Hal ini penting untuk memastikan destinasi wisata Indonesia bersaing dengan wisata luar negeri, supaya banyak wisatawan domestik yang menikmati surganya sendiri. Pemirsa, di tengah fluktuasi harga dan ancaman kerugian yang menghantui para petani, peran Bulog dalam menyerap gabah menjadi sangat penting, yaitu sebagai penyangga harga di tingkat petani serta sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kebetulan diajak teman untuk ketemu dengan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, lalu ikut proses kampanye sebagai peserta. Jadi saya adalah bukti nyata toleransi di Indonesia. Buktinya Abraham yang triple minoritas, ya kan? Saya keturunan Cina, saya Katolik, dan saya masih muda, bisa jadi di dapil DKI. Berarti saya adalah bukti toleransi, dan sudah waktunya anak muda menunjukkan bahwa kita juga bisa. Boleh ceritain, kenapa? Ada apa itu? Ini mengenai The Massive. Kebetulan saya kenal baik dengan Rian The Massive. Kebetulan kemarin mereka pas ada tour keliling dunia. Kita boleh tahu koleksi mobil ada berapa? Koleksi mobil ya lumayan. Hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta Bulog untuk mengoptimalkan gabah petani guna mendukung kesejahteraan petani. Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadir Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya pemirsa, TVR Parlemen di tengah upaya pemerintah dan juga DPR RI untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di sini tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan ditemukan oleh DPR RI ketika mengunjungi beberapa sentra pangan dan juga Bulog, yang dimana ternyata serapan gabah dan juga jagung di beberapa tempatnya masih dirasa belum maksimal.
apa penyebab hal tersebut? Kita akan bertanya dengan anggota Komisi 4 DPR yang sudah bersama saya, Bapak Sulaiman Hamzah. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kita melihat bagaimana di lapangan ternyata Bulog dan juga sentra-sentra pangan ini masih belum bisa maksimal Pak menyerap gabah dan juga jagung dari para petani lokal. Sebetulnya kendala apa yang ditemukan Pak? Ya, sebetulnya banyak faktor yang harus dibenahi. Karena memang pertama kemampuan Bulog untuk menjangkau sampai ke semua petani, ini rasanya belum bisa. Masih jauh dari harapan itu. Yang kedua, soal harga juga masih di bawah, masih terjadi semacam permainan dari tengkulak yang masih bebas berkeliaran. Dan itu juga menyebabkan harga juga, kalau kita belum bisa pastikan seperti ketetapan harga oleh pemerintah, itu belum bisa kita terapkan secara utuh di lapangan. Harapan kita tentunya peran Bulog harus bisa lebih maksimal lagi, karena ternyata di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah jauh seperti Indonesia Timur, ini jauh dari harapan kita. Penyerapan beras itu masih terjadi banyak persoalan di lapangan yang memang tanpa diduga ada pembebanan biaya yang merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh petani, sehingga harga yang diterapkan itu praktis tidak bisa diberlakukan. Lain lagi misalnya ada daerah yang tidak bisa Bulog itu menyerap gabah karena memang di sana tidak tersedia fasilitas untuk penyerapan gabah. Yang bisa adalah beras yang mereka mau terima. Dan ternyata memang beras pun dengan terbatasnya gudang itu juga masih menjadi kendala, sehingga saya katakan tadi masih banyak persoalan yang memang harus dibenahi di lapangan. Salah satu permasalahan yang juga ditemukan di lapangan waktu itu Pak, juga ternyata di Bulog ini Pak masih banyak sisa barang-barang dari impor di tahun lalu yang masih belum bisa diserap nih Pak. Nah itu juga menjadi hambatan bagaimana akhirnya gudang Bulog ini penuh, tidak bisa diisi oleh gabah-gabah dari petani lokal. Itu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya persis, jadi memang sampai dengan kemarin awal tahun ini dimulai produksi maksimal di petani, itu ternyata masih ada pasokan beras yang katanya sisa tahun lalu. Sisa impor tahun lalu yang baru masuk barangnya sekarang. Ini juga masalah sebetulnya. Dan sebut saja misalnya sekarang ada diklaim sebagai stok tertinggi beras kita sekarang 3,5 juta ton yang menjadi serapan terakhir ini, sehingga berharap nanti kita tidak akan impor lagi. Ternyata memang 3,5 juta itu juga sisa impor itu masih ada di sana. Yang diserap hanya separohnya dari 3,5 juta ton itu. Sehingga kalau bilang tanpa impor kita sudah bisa menyerap 3,5 juta ton itu tidak sampai di situ. Masih belum jauh. Itu kan tadi kan bagaimana serapan Bulog juga dan juga bagaimana gudang Bulog yang masih belum bisa mencukupi Pak. Nah kalau permasalahan ini adalah HPP Pak, yang dilihat Pak, HPP yang diterapkan oleh pemerintah ini Bapak melihatnya ternyata kan masih banyak yang ternyata masih di bawah standar nih Pak yang diterapkan oleh pemerintah yang diserap oleh Bulog. Itu bagaimana Pak? Ya itu tadi, jadi memang belum bisa diberlakukan sepenuhnya karena ternyata ada pembebanan lain yang memang harus ditanggung oleh petani. Sehingga kita tidak bisa jamin keadaan sekarang itu belum bisa disebut normal karena memang banyak faktor yang memang harus dibenahi secara total gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman. Silakan bertugas kembali Bapak. Boleh dilanjutkan bertugas Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Sulaiman Hamzah, anggota Komisi 4 DPR, bagaimana serapan gabah dan juga jagung dan juga dari petani lokal ini memang masih belum bisa maksimal. Namun kita tentunya berupaya nantinya melihat bagaimana upaya dari DPR dan juga pemerintah untuk bisa memastikan kinerja dari Bulog untuk bisa menyerap dan juga bagaimana gabah dan juga beras dari petani lokal agar nantinya ini bisa memajukan petani lokal dan juga bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pasokan bahan pangan. Sekian dari saya dari Ramadan, kembali rekan kami di studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Sudah melakukan pengecekan untuk sekolah rakyat? Iya, sebenarnya kita sudah pengalaman
sebelum dididik sekolah rakyat ini dulu ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang, poinnya adalah dengan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan. Dengan 1,19 T, apakah kita memiliki kemampuan untuk itu? Pertama kalau kita lihat anggaran di Kemensos tadi disampaikan hampir 75 triliun. Nah, itu kan cukup besar sebenarnya anggaran yang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan. Sejenis sekolah rakyat yang kita sebut dulu sekolah Bali Mandara di Bali itu, banyak juga orang-orang yang sudah mulai minat ke sana. Harus berkelanjutan itu udah menjadi komitmen di awal. Komitmen awal, dan itu pasti membutuhkan dana. Sekarang aja kemarin kan ada usulan lagi penambahan dana. Untuk pelaksanaan sekolah rakyat. Berarti di luar dari 1,19 T ini? Iya, jangan ini dipakai sebagai proyek. Ini adalah pengejawantahan dari apa yang idealisme Pak Prabowo untuk pengejawantahan melalui pendidikan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Aldi, dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai perdagangan Republik Indonesia Korea Selatan tembus 20 miliar dolar. Dan Komisi 6 DPR RI mendorong optimalisasi IK cepat. Dan kita lihat ke layar kaca. Baik pemirsa, di sini nilai perdagangan antara Indonesia dan juga Korea Selatan pada tahun 2023 tercatat melampaui 20 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya terkait hal ini, Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Anggia Ermarini menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara secara lebih berkualitas dan juga berkelanjutan. Tentunya melalui pemanfaatan perjanjian kerjasama strategis Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, IKCPA telah menghapus lebih dari 92% tarif perdagangan barang antara kedua negara, serta membuka peluang kerjasama di sektor jasa investasi, UKM, dan juga perlindungan konsumen. Selain sektor perdagangan, tentunya di sini DPR RI juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara badan usaha milik negara Indonesia dan juga Korea Selatan, terutama dalam bidang logistik dan juga distribusi. Tentunya guna memperkuat peran sektor publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemirsa, pembentukan platform dialog kebijakan dan juga pertukaran kunjungan didorong secara terstruktur, termasuk penyusunan agenda bersama dalam bidang perdagangan dan juga pemberdayaan ekonomi rakyat. Di sini juga DPR RI terus memperluas peran koperasi dan juga UMKM sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai dorong sanksi pelaku kekerasan seksual diunsut dengan Undang-Undang TPKS. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini Ketua Komisi 13 DPR RI yaitu Willy Aditya prihatin atas kasus kekerasan seksual yang masih terus terjadi, khususnya di lingkungan kampus. Dan terkait hal ini, di sini DPR RI mendorong pemberian sanksi tegas pada setiap pelaku kekerasan seksual, termasuk sanksi pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya pemberlakuan Undang-Undang TPKS sudah diberlakukan selama 3 tahun. Namun hingga kini belum ada satupun pelaku yang dijerat menggunakan undang-undang ini. Sebagaimana diketahui pemirsa, Guru Besar Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya. Serta sebagai tindak lanjutnya, pihak rektorat telah membentuk tim pemeriksa dan juga pihak kepolisian juga tengah menyelidiki guna menggali informasi lebih dalam. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan perdagangan Republik Indonesia Korea Selatan tembus 20 miliar dolar. Dan di sini Komisi 6 DPR RI mendorong optimalisasi serta dorong sanksi pelaku kekerasan seksual diunsut
dengan Undang-Undang TPKS. Sekian dari saya, Rina Reski. Kembali ke rekan Vincent Aldi. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.